Halo guys, balik lagi di Torio Coding bersama Philip di sini. Di video kali ini, kita bakalan bahas soal yang cukup terkenal dan cukup sering dijadikan pertanyaan pas coding interview. Nah, nggak usah pakai lama, langsung aja kita bahas bareng-bareng. Jadi soalnya itu cukup sederhana ya. Kita diberikan suatu array of integer nums. Selain itu, kita juga diberikan sebuah integer k. Jadi contohnya tuh seperti ini. Di sini ada array nums yang punya 5 elemen. Value-nya itu ada 3, 1, 4, 2, 1. Dan ada integer k yang value-nya itu 3. Nah, pertanyaannya, dengan menjumlahkan dua buah elemen yang berbeda dari array nums, yang tadi ya, array nums yang sebelumnya, bilangan k itu bisa nggak sih terbentuk? Jadi, misalnya nih, kita pakai contoh input yang tadi. Kalau pakai contoh kayak gini, jawabannya adalah bilangan k itu dapat terbentuk. Caranya gimana? Nah, caranya tuh ada dua. Yang pertama, kita jumlahkan elemen dengan elemen indeks pertama dan elemen indeks ketiga, yaitu yang angka 1 dan 2 ini nih. Kalau dijumlahkan, kan jadi 3 ya, atau jadi nilainya si K. Nah, yang kedua, kita jumlahkan elemen indeks 3 dan indeks 4, yaitu yang angka 2 dan 1 ini. Kalau 2 ditambah 1 kan sama ya hasilnya juga 3 gitu. Berarti dalam kasus ini, karena ada cara untuk membentuk bilangan K, maka kita akan output true. Lalu soal ini juga punya constraint nih, atau batasan ya. Batasannya itu, size array nums itu bisa 2 sampai 10 pangkat 5. Lalu nilai K dan elemen-elemen dari array nums itu bisa 0 sampai 2 pangkat 31 dikurangin 1. Atau itu batas atas dari suatu integer ya. Nah, itu dia soalnya. Pause dulu videonya di sini. Kalian coba kerjain dulu sebelum kita bahas bareng-bareng. Oke, ini kita langsung bahas aja ya. Jadi, kalau diperhatiin di sini, kita ada dua input. Input yang pertama itu array nums ini nih. Ini value-nya dan ini indeksnya gitu ya. Lalu kita juga ada input lagi yaitu variabel k yang value-nya itu 3 gitu. Nah, untuk nge-solve problem ini kita butuh bantuan yang namanya hash map gitu ya. Nah, di sini udah disiapin juga suatu hash map yang diberi nama nums map ya. Lalu karena ini hash map yang masih baru, makanya di sini key dan value-nya itu masih kosong nih, nggak ada isinya sama sekali. Terus, cara ngerjainnya gimana? Ini kita coba simulasiin aja cara ngerjainnya gimana. Jadi, caranya itu kita bakal ngelakuin loop. Loop untuk semua elemen yang ada di array nums ini nih. Jadi, pertama kan kita mulai dari indeks yang 0 ini ya. Jadi, kita cek dulu nih sekarang. Value-nya di indeks ke 0 kan 3 ya. Cara ngerjainnya adalah kita ambil value K, yaitu yang 3 ini nih, dikurangin dengan value nums di indeks sekarang. Artinya di indeks 0. 3 yang ada di sini, kita kurangin dengan 3 yang ada di sini. 3 dikurang 3 kan 0. Nah, angka 0 ini kita gunakan untuk kita cari nih, ada nggak sih key 0 di dalam hashmap kita. Karena hashmapnya masih kosong, key 0 itu kan belum ada nih ya jadinya. Nah, kalau belum ada, kita tidak perlu melakukan apa-apa gitu. Nah, terus setelah kita udah ngecek yang tadi ya, K dikurangin value-nya, kita perlu masukin value dari array nums ini nih ke dalam key si hashmap. Artinya, kita masukin value yang ini, 3 ya, di sini. 3, value-nya kita masukin aja true gitu misalnya. Nah,
Kalau sudah, kita balik lagi ke array nums. Kita geser indeksnya. Nah, sekarang kita ada di indeks 1 nih ya. Lakukan hal yang sama kayak sebelumnya, artinya value K dikurangin dengan value sekarang di nums-nya. Di indeks 1 berarti 1 ya value-nya nih. 3 dikurangin 1 kan 2. Nah, 2 itu ada nggak sih di key-nya si hashmap kita? Nah, kan nggak ada nih ya. Artinya sama kayak yang sebelumnya, kita masih belum melakukan apa-apa nih. Lalu jangan lupa untuk masukin value sekarang sebagai key di hashmap kita. Value sekarang itu kan 1 nih ya. Nah, makanya kita masukin key-nya 1, value-nya true gitu di sini. Lalu, kalau sudah, lanjut lagi, kita geser aja indeksnya. Kita cek lagi nih ya, kayak tadi. Nilai K dikurangin dengan value di nums sekarang, yaitu 4. Berarti 3 dikurangin 4. 3 dikurangin 4 sama dengan min 1. Kita cek lagi di hashmap-nya yang sekarang, ada nggak sih yang key-nya itu min 1? Kan di sini bisa dilihat ya, nggak ada nih key-nya yang min 1 gitu. Nah, karena masih belum ada, jadi kita skip juga, kita nggak ngelakuin apa-apa. Terus jangan lupa untuk masukin value yang sekarang, yaitu 4, ke dalam key si hashmap ini. Berarti kita masukin aja 4 di sini, value-nya true gini. Nah, selanjutnya kita geser lagi sekarang ke indeks berikutnya, indeks 3. Lakukan hal yang sama persis. 3 kita kurangin dengan 2. 3 dikurangin 2 itu kan 1 ya. Nah, sekarang kita cek nih di hashmap kita yang key-nya 1 ada nggak gitu. Kalau diperhatikan di sini ada, yaitu yang ini nih. Nah, karena key-nya itu ada di sini 1 gini ya. Artinya si bilangan K itu bisa terbentuk dengan kita mengambil 2 elemen yang berbeda dari array nums. Kalau dalam kasus ini adalah kita ngambil elemen yang ini, yang indeks 1, dan ambil elemen yang indeks 3. Karena waktu kita di indeks ketiga, kita itu, kalau 3 kita kurangin 2 kan 1 ya. Nah, karena key 1 itu ada di dalam hashmap, artinya bilangan K ini itu possible untuk terbentuk dengan menjumlahkan 2 buah elemen yang berbeda dari array nums gitu. Nah, sebetulnya udah cukup sampai situ aja. Kalau misalnya ketemu key-nya di dalam suatu hashmap, artinya ya bilangan K itu bisa terbentuk gitu. Nah, terus yang jadi pertanyaannya, gimana caranya kita tahu kalau si bilangan K itu tidak bisa terbentuk gitu? Nah, sebetulnya mudah juga gitu ya. Tadi inget nggak kalau kita itu lagi nge-looping nih, lagi ngeproses looping si array nums ini, dan sekarang kita lagi ada di indeks 3. Misalnya nih ya, kita sudah selesai looping nih, misalnya nih ya, kita udah selesai looping sampai di yang indeks keempat, dan setelah kita kurangin K dengan value-nya yang sekarang, key-nya itu nggak ada di dalam hashmap. Jadi, selama kita ngurangin dengan K dengan indeks 0, K dengan indeks 1, K dengan indeks 2, dan seterusnya sampai paling ujung, dan key-nya itu nggak pernah ketemu, artinya kita nggak bisa membentuk bilangan K, karena ya kita nggak bisa menjumlahkan 2 elemen yang berbeda dari array nums ini untuk membentuk suatu bilangan K gitu. Jadi intinya kalau kita udah nyampe ujung atau enggak loopnya itu udah selesai dan kita masih belum ketemu apapun dari hashmap kita, ya artinya bilangan K itu tidak dapat terbentuk. Nah, sebetulnya untuk pembahasannya sampai situ aja sih. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi kan kita udah coba mengerti ya gimana sih caranya untuk nge-solve problem yang tadi tuh. Nah, tapi dari penjelasan yang tadi, gimana sih caranya kita implement menjadi codingan gitu. Nah, sekarang kita mau coba codingin bareng-bareng aja, gimana caranya nih ya, kita implementasi penjelasan yang tadi. Nah, kalau dilihat di sini itu, saya juga udah punya template codingan gitu ya. Dan kalau bisa diperhatikan di sini itu, codingannya itu saya pakai Java gitu ya.
Nah, jadi untuk bahasa yang lain itu bisa disesuaikan aja. Jadi di sini saya punya suatu fungsi ya. Di sini fungsinya itu fungsi solve. Parameternya itu ada dua, ada nums, yaitu array of integer gitu ya, dan parameter keduanya itu adalah variabel integer k gitu. Nah, ini sesuai sama input dari penjelasan soal yang tadi kan ya. Di soal yang tadi juga ada dua input, yaitu ada array nums dan ada integer k. Nah, sekarang kita coba langsung coding aja gitu ya. Step pertamanya itu adalah membuat suatu hash map gitu ya. Nah, untuk membuat suatu hash map, kalau di Java, kita bisa langsung aja map seperti ini. Dengan key-nya itu adalah integer, terus value-nya itu boolean. Terus tadi kalau nggak salah dinamainnya nums map ini ya. Sama dengan new hash map seperti ini. Nah, di sini hash map-nya udah kebuat nih. Cuma baru kebuat doang objeknya, dan dia itu masih belum ada isinya sama sekali, berarti masih kosong gitu kan ya. Nah, sesuai kan sama penjelasannya tadi. Penjelasannya tadi juga waktu kita baru mulai, nums map kita itu atau hash map kita itu masih kosong kan. Nah, sesuai nih sekarang. Nah, kalau udah, setelah membuat hash map-nya, kita step berikutnya bakal ngapain? Step berikutnya itu kita mau ngelooping si array nums. Berarti kita bisa aja langsung for gini aja. Terus bisa langsung di for each aja gini ya. Nah, jadi kita bakal ngelooping setiap elemen dari nums. Nah, variabelnya itu adalah num gitu. Nah, setelah kita looping, hal pertama di dalam loop yang kita perlu lakukan adalah ngecek atau ngevalidasi ya. Apakah bilangan k min num itu ada di dalam indeks nums map atau tidak. Berarti kita cukup bikin aja langsung if seperti ini, terus kita langsung saja gitu ya, cek apakah si indeks tadi itu ada di dalam nums map atau enggak. Cara ngecek indeks itu kita bisa pakai get or default atau get gitu ya. Nah, cuma karena kita butuh default value, nanti akan saya jelaskan gitu ya di belakang, makanya kita pakai yang get or default ini. Nah, terus parameter pertamanya itu adalah indeks yang mau kita cari gitu di si map nums map ini nih. Nah, indeksnya itu adalah k dikurangi 6. Kayak yang udah tadi dijelasin ya, kalau k min 6 itu ada di dalam map, ada di dalam hash map kita, artinya bilangan k itu dapat terbentuk. Kalau misalnya tidak ada, berarti nggak terbentuk gitu bilangan k. Nah, makanya sekarang kita melakukan hal yang sama nih. Kita cari indeksnya si k-6 di dalam nums map gitu. Nah, terus default value-nya dikasih false. Nah, kenapa dibikin false? Jadi begini, kalau si indeks k-6 itu tidak ditemukan, si get or default ini kita maunya return false. Nah, kenapa false? Karena ya, kita mau membuat yang di dalam if ini, yang bisa masuk ke dalam if ini adalah kondisi ketika si indeks k-6 ini itu ditemukan di dalam si nums map. Jadi kalau ketemu doang nih indeksnya, baru kita bisa masuk ke dalam if yang ini. Kalau tidak ketemu, ya kita jangan masuk gitu. Nah, supaya kalau misalnya nggak ketemu dan dia nggak mau masuk ke dalam if, ya kita set aja default value-nya false gini sih, supaya dia nggak masuk ke dalam if-nya. Nah, terus kalau misalnya udah ketemu, kita bakal ngapain? Kalau udah ketemu, di penjelasan yang tadi kan kita tinggal langsung return aja sih sebetulnya. Return true. Nah, karena kalau misalnya dia udah sampai masuk ke dalam if ini, ya berarti bilangan k itu udah bisa terbentuk gitu, dengan menjumlahkan dua elemen yang lainnya gitu, yang ada di dalam array nums. Nah, setelah itu, setelah melakukan pengecekan, ingat, kita perlu masukin si num ke dalam nums map. Jadinya kita bisa langsung aja nums map.put gini ya, terus num gini, terus value-nya itu kita set true. Nah, kenapa true? Jadi gini, ini value true di sini itu berhubungan sama yang ada di sini. Jadi ketika kita masukin value ketika kita masukin num itu sebagai indeksnya, terus kita coba get dari sini, ketika ketemu
si indeksnya gitu ya, atau key-nya, get or default ini tuh akan nge-return value yang ada di sini, yang ada di sebelah kanan yang ini nih. Nah, value-nya itu kan true. Nah, karena value-nya true, makanya dia bisa masuk ke dalam if ini gitu. Nah, kalau nggak ketemu, berarti kan ini juga nggak ada nih. Berarti anggapannya null gitu kan ya. Karena kan ya nggak ada gitu. Nah, karena kita masukin default value-nya, kalau nggak ketemu, makanya dia jadi false. Nah, ini sesuai saya kayak penjelasan yang tadi gitu ya. Nah, sekarang terakhir setelah kita melakukan looping nih, kita misalnya udah looping nih, udah sampai selesai, tapi kita nggak bisa masuk ke dalam if ini. Nah, itu artinya apa? Artinya si bilangan K ini itu nggak dapat terbentuk. Kenapa? Karena si waktu kita udah coba cari K-6 di indeksnya si nums map itu nggak ketemu gitu, nggak pernah ketemu. Nah, makanya kita cukup return aja langsung di sini return false. Artinya ya kita nggak bisa membentuk bilangan K dengan mengambil dua elemen dari array nums terus dijumlahin gitu. Itu nggak bisa gitu. Si bilangan K nggak bisa terbentuk. Nah, sebetulnya udah sih cukup sampai sini aja. Kita coba jalanin aja ya buat ngelihat hasilnya. Nah, paling sebelum coba jalanin ini diganti dulu inputnya. Kita coba case yang berhasil dulu ya. Case yang berhasil misalnya tadi ya kita pakai K-nya itu 3. Nah, sekarang kita coba jalanin. Hasilnya itu true gitu. Nah, karena bilangan K yang 3 ini itu bisa terbentuk dengan mengambil 2 elemen. Misalnya ambil 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 kan jadi 3 ya. Nah, berarti kan jadi K gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita ganti nih si K-nya jadi angka yang besar gitu ya. Misalnya jadi 8 gitu. Kita coba jalanin juga ya. Nah, di sini tuh hasilnya false. Nah, kenapa hasilnya false? Karena gini, si bilangan K ini tidak dapat terbentuk kalau kita cuma mengambil 2 buah elemen yang ada di nums. Terus kita jumlahkan. Contohnya nih ya, kita ambil aja elemen yang gede gitu. Misalnya 3 nih. 3 ditambah 1. Itu kan 4. Belum jadi 8 kan? Nah, terus nih, 3 ditambah 4. Jadinya cuma 7 gitu. 3 ditambah 2. Jadinya 6. Nah, dengan semua kombinasi yang ada, kita itu nggak bisa ngejumlahin kedua elemen nums menjadi K gitu. Makanya returnnya false. Nah ya, sebetulnya codingannya udah sih, cuma sampai sini aja. Nah, sekarang saatnya kita ngebahas time complexity dari solusi kita ini. Pertama-tama, kita lihat dulu di for yang ini nih. For yang ini itu akan melakukan pengulangan sebanyak jumlah elemennya si nums. Nah, misalnya jumlah elemennya si nums itu ada n. Artinya, si for yang ini itu bakal ngelakuin pengulangan sebanyak n kali. Kalau dalam time complexity, worst case-nya pengulangan n kali itu adalah on gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam for-nya, yaitu yang bagian ini nih. Di sini itu ada 2 operasi. Ada get or default, sama ada put. Nah, yang get or default itu kan tugasnya untuk mencari elemen dari sebuah hashmap. Yang put itu tugasnya untuk memasukkan elemen baru ke dalam sebuah hashmap. Kebetulan, dua-duanya, get or default dan put, ini membutuhkan time complexity log n. Artinya, kedua ini itu kalau dijumlah, time complexity-nya adalah 2 kali log n. Karena 2 kali log n ini itu dilakukan sebanyak n kali, artinya kita bisa simpulkan keseluruhan time complexity yang dibutuhkan untuk ini semua itu adalah n dikali dengan 2 log n. Artinya bisa disimpulkan juga jadi O 2n log n. Nah, lalu 2n log n ini bisa kita simplify jadi O n log n aja. Jadi duanya ini tuh nggak perlu disebut gitu. Jadinya cukup O n log n aja.
Oke, video kali ini cukup sampai situ aja. Thank you udah mau nonton videonya. Bye-bye.